dan ini adalah pemetaan politik. Kalau yang kritik adalah Novel Baswedan, itu artinya potensi mengganggu, maka dilaporkan. Ucapan Presiden Jokowi adalah umpan untuk memetakan sisa-sisa oposisi itu. Nah, itu yang akan dipangkas itu. Selamat datang di channel Warta Politik Indonesia. Dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Novel Baswedan, korban kritik pertama. Novel Baswedan yang sempat kritik atas kematian Ustadz Maher di akun Twitternya kini dilaporkan ke Bareskrim Polri. Dalam tweetnya, Novel ucapkan bela sungkawa sekaligus kritik aparat karena paksa orang sakit untuk ditahan. Berikut isi cuitannya. Novel dilaporkan oleh ormas yang dulu juga pernah melaporkan aktivis Papua Natalius Pigai, yakni DPP Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Mitra Kamtibmas. Kami melaporkan saudara Novel Baswedan karena dia telah melakukan cuitan di Twitter yang telah kami duga melakukan ujaran hoax dan provokasi. Setelah kami dari Bareskrim, kami juga akan ke Dewan Pengawas KPK untuk melaporkan beliau karena bukan kewenangan beliau sebagai penyidik senior KPK untuk mengomentari soal kematian Ustadz Maher. Sementara itu, polisi akan memeriksa berkas-berkas dan bukti-bukti yang dibawa oleh pelapor. Menanggapi laporan atas Novel Baswedan ini, Rocky Gerung menyebut adanya pemetakan politik. Siapa yang boleh kritik dan siapa yang tidak? Komentarnya sebenarnya biasa saja, dia menyatakan kenapa mesti dipaksakan kalau ada orang sakit tetap ditahan. Nah, ini dilaporkan polisi dan ada komentar dari Humas Polri bahwa ini akan diproses. Ini menjadi sangat menarik kalau memang betul-betul polisi memproses laporan ini. Iya, kalau diproses artinya polisi justru yang mengabaikan permintaan presiden. Jadi polisi nggak peduli mau presiden ngomong apapun, pokoknya gue mau tangkep aja. Jadi terlihat polisi sebagai aparat dan ada di bawah presiden, dia nggak baca headline presiden, yaitu silahkan kritik kami tuh. Bahkan Novel nggak kasih kritik, dia cuma memberi peringatan karena masyarakat menduga ada hal yang kurang etis, orang sakit ditahan itu kan itu pikiran netizen udah berhari-hari. Lalu Novel rumuskan itu dalam bentuk satu kalimat kecil tuh. Jadi Novel bukan karena dia lakukan kritik atau penghinaan, justru setelah semua orang ribut, Novel masuk di dalam keributan yang sama. Tapi itu bukan keributan sebetulnya, itu suara hati. Jadi bagaimana mungkin setiap kali orang mengucapkan kejujuran dari suara hatinya, itu langsung dinyatakan sebagai akan diproses tuh. Kalau begitu bikin aja semacam prinsip keadilan, proses aja seluruh seluruh orang yang ngomong tentang Ustadz Maher itu. Kan ini kan berita nasional, jadi kelihatannya bahwa ada sponsor di belakang ucapan presiden itu, yaitu pemetaan politik. Silahkan kritik kami, dan ini adalah pemetaan politik. Kalau yang kritik adalah Novel Baswedan, itu artinya potensi mengganggu, maka dilaporkan tuh. Jadi buat apa minta kembang bertumbuh, tapi di depannya udah ada gunting untuk memangkas kembang yang sedang bermekar itu tuh. Jadi ini yang saya sebut kemarin paradoks dari ucapan Presiden Jokowi. Karena itu saya selalu mencurigai bahwa ucapan Presiden Jokowi adalah umpan untuk memetakan sisa-sisa oposisi itu. Nah, itu yang akan dipangkas itu. Sementara itu, Novel Baswedan menganggap laporan ini laporan yang aneh dan mengada-ada, dan ia meyakini bahwa apa yang ia sampaikan tidaklah salah. Karena saya merasa laporan itu tidak masuk akal, aneh. Apa yang saya sampaikan itu saya yakin benar, dan tentang adanya orang, dalam hal ini adalah almarhum Ustadz Maher ya, yang meninggal di dalam ruang tahanan, itu masalah loh.
apalagi kasusnya kasus penggunaan. Dan saya yakin di internal Polri hal begitu pasti diperiksa. Terus masalahnya dari mana gitu. Jadi saya kira laporan itu aneh dan mengada-ngada. Jadi saya kira saya nggak perlu nanggapi, karena mau ditanggapi dari sisi mana, apa yang saya sampaikan itu tidak ada masalah sama sekali. Enggak. Saya kira saya akan menunjukkan bahwa saya punya rasa kemanusiaan yang peka. Ya, justru apa yang saya sampaikan itu adalah bentuk atau wujud rasa keprihatinan dan kemanusiaan. Kalau yang begitu dibiarkan, saya kira salah. Dan menghapus untuk apa saya menghapus? Tidak ada kepentingan saya untuk menghapus. Ya, saya tidak yakin akan ditindaklanjuti ya laporan yang seperti itu ya. Bahkan saya pernah melaporkan Dewi Tanjung yang berbicara yang seperti itu pun dari Polri nggak sepertinya tidak menindaklanjuti apa-apa tuh. Apalagi kasus seperti ini, saya kira bukan kasus ya, bukan masalah. Jadi saya kira saya sedang tidak ada masalah, tidak ada kasus apa-apa, dan laporan itu mengada-ngada. Karena polisi juga tidak wajib untuk merespon semua hal yang terkait dengan apa yang dilaporkan orang. Kalau laporan itu mengada-ngada, justru kita bisa baca dalam KUHP itu di bab 8, kejahatan terhadap penguasa umum. Setiap orang yang melaporkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, itu bisa diancam di pasal 220 KUHP. Jadi justru pelapornya ini yang bisa kena pidana malah. Karena masalahnya baik, apakah kalau kita punya rasa kemanusiaan itu jelek? Justru kalau kita tidak punya sense atas masalah kemanusiaan, itu tidak baik. Tapi ketika kita punya perhatian dengan masalah kemanusiaan, itu baik, itu berintegritas. Jadi salah kalau dibilang itu sebagai masalah.